Tiga situs rumah produksi film porno di Jakarta Selatan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Kominfo atas permintaan langsung dari Polda Metro Jaya. Kominfo resmi memblokir tiga situs rumah produksi film porno Bosinema, Kelas Bintang, dan Toge Film pada Rabu lalu. Kini, para pelanggan situs film porno tersebut sudah tidak bisa mengakses ketiga laman yang bermuatan video dewasa. Sebelumnya, pelanggan situs porno masih dapat mengakses pada Selasa lalu, di mana setiap pelanggan harus membuat akun berbayar untuk dapat menonton 120 film beradegan dewasa. Polisi telah menangkap 5 tersangka yang terlibat pembuatan film porno di 2 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan pertama di tempat pembuatan film porno di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan yang kedua di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Adanya kasus rumah produksi film porno ini semakin membuat Indonesia memasuki keadaan darurat pornografi. Ditambah adanya konten pornografi yang juga masih merajalela di dunia maya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. 1,2 ya? Iya, itu dari 1,2 juta kapan, ya. Dari tahun kita punya sistem ya 2016. 2016 berarti hampir 5 tahun terakhir lah. Mereka kan masuk lewat macam-macam platform ya, terutama lewat media sosial ya. Nah, jadi kita pantau terus. Nah, sistem yang dibangun di Direktorat Jenderal Aptika itu coba mendetek semua yang konten-konten negatif itu. Jadi itu udah masuk list, jadi keywords yang pornografi segala macam itu masuk list, judi online masuk list, terorisme masuk list. Nah, Anda bisa bayangkan di jagat digital itu kan ada jutaan ya, jutaan tweet misalnya gitu, jutaan posting gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia untuk memelototinya setiap hari gitu. Nah, jadi kita pakai mesin yang memang sudah didesain cukup canggih, tapi juga dibantu oleh monitoring yang dibuat oleh tenaga-tenaga kita juga. Dan kita bekerjasama juga dengan platform gitu, perusahaan platform digital untuk sama-sama mengawasi nih konten-konten ini. Dan mereka kan punya community guidelines-nya juga untuk pelaporan. Jadi setiap kali ada konten negatif dilaporkan di sana. Ya, oke pemirsa, kita berangkat dari 2 kasus yang baru-baru ini juga viral di media sosial, bahkan mengagetkan publik, di mana pihak kepolisian berhasil menggerebek tempat pembuatan video porno di 3 lokasi, yakni di Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain itu juga pihak kepolisian ini juga berhasil menggerebek tempat di kawasan Semanggi yang dijadikan tempat pesta seks atau orgi begitu ya. 5 orang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan kabarnya terkait kasus yang tadi yang penggerebekan tempat pembuatan film porno ini, pihak kepolisian akan memanggil belasan talent atau pemain video porno, karena ini kabarnya PH ini selama kurang lebih 1 tahun sudah berhasil meraup keuntungan sampai dengan 500 juta rupiah dan memproduksi kurang lebih 120 film porno. Kita akan mendalami pada segmen ini, tapi saya sebelum berbincang dengan Ibu Yuanita selaku sosiolog, saya mau cari warga. Nah, ini ada warga, saya ganggu nih lagi mau selfie-selfie. Selamat pagi, Bapak. Izin dong Pak, ganggu waktunya sebentar boleh? Maju ke sini sedikit ya Pak. Bapak siapa ini? Taufik. Pak Taufik, maaf ya, waktunya lagi selfie-selfie, saya ganggu ya Pak ya. Sudah dengar informasi berita yang viral di mana pihak kepolisian berhasil menggagalkan 2 kasus nih ya, porno aksi, 1 yang mengenai tempat pembuatan video porno, 1 lagi pesta seks. Udah dengar belum Pak informasinya? Ya dengar, saya baca sih yang pertama tadi ya, malahan itu yang menggerebek pembuatan video porno itu ya. Nah itu gimana ya rasanya kok sekarang berani sekali. Tadi saya baca kan ternyata sutradaranya itu sudah punya pengelola situs streaming ya, dan ada ada penggunanya atau pelanggannya ya. Nah ini kan terang-terangan gitu, dan bingung ngelihatnya kalau kayak gini kan udah jelas terang-terangan gitu. Tapi sebagai warga sendiri cukup resah nggak sih Pak? Ternyata kok banyak banget ya hal-hal seperti ini terjadi di ibu kota kita. Oh iya, resah. Justru ini kan terjadinya di ibu kota ya. Kok bisa sampai nggak ketahuan, sampai udah lama kan ya ini? Iya. Kalau yang video porno ini kurang lebih 1 tahun, sedangkan yang pesta seks ini sudah beberapa tahun lalu. Oh iya, kalau pesta seks
dengar-dengar aja, tapi saya nggak ini detailnya sih. Tapi kalau Bapak main media sosial nggak Pak? Iya. Tapi sempat ada kalau lagi baca-baca berita atau lagi nonton YouTube dan lain sebagainya, ada nggak sih mungkin semacam iklan atau tidak sengaja melihat begitu ada, kan ini informasinya semua lewat media sosial Pak? Oh iya, kalau iklan yang untuk yang langganan itu nggak ada sih, tapi kalau lewat di medsos banyak banget itu yang tiba-tiba muncul, atau yang mereka kalau ada, kita kan kadang-kadang teman-teman ngetek gitu ya. Oke. Apa yang diinginkan dari warga terkait hal ini? Mungkin kepada pemerintah agar lebih tegas atau bagaimana? Iya sih, harusnya bisa lebih dibatasin gitu. Oke, dibatasin juga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Foto-foto monggo Pak. Udah saya. Baik, dan juga pemirsa, nanti saya juga akan berbincang di segmen berikutnya bersama Ibu Yuanita, sosiolog, melihat bagaimana sisi motif dari pelaku dan juga konsumen, dan juga bagaimana saat ini industri seks dalam tanda kutip di wilayah Indonesia, dan bagaimana juga harus pihak kepolisian memberantas hal ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.